warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara sore hari ini, obrolan sehat jelang berbuka puasa bersama RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, kali ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya waktu yang sudah kita tunggu-tunggu karena pada saatnya kita akan bertemu keluarga untuk menjalankan tradisi mudik yang sudah kita jalani tiap tahunnya. Ya, selain keseruan ataupun kebahagiaan yang kita tunggu-tunggu, tentunya perjalanan mudik itu banyak persiapan yang harus kita lakukan supaya perjalanan mudik tetap aman dan sehat selama perjalanan mudik, bertemu keluarga sampai kembali ke kota asal kita. Oke, di sore hari ini saya Dr. Elmira bersama dengan Dr. Dia Clarissa akan berbicara tentang tips traveling selama mudik Lebaran. Gitu. Kita panggilkan langsung Dr. Dia Clarissa. Selamat sore Dr. Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sore Dokter Elmira. Gimana puasanya Dok? Lancar? Alhamdulillah. Ya langsung aja kita sore hari ini kita langsung berbicara tentang tips perjalanan mudik ya Dok ya. Ya betul. Dokter Dia sehari-hari masih lancar berjaga sambil berpuasa tentunya ya Dok ya. Di akhir Ramadan masih lancar seperti itu ya Dok ya. Ya alhamdulillah. Memang memasuki 10 hari terakhir ya dokter ya. Jadi ya Idul Fitri ini selain merupakan hari raya besar umat Islam, kita juga sudah menunggu-nunggu liburnya ya. Karena memang menjadi suatu momen untuk berkumpul bersama keluarga besar. Ya, walaupun sebetulnya dokter Dia pastinya tidak libur ya, tetap berjaga di IGD ya Dok ya, 24 jam. Oke, mungkin langsung aja Dok kita bahas untuk tips travelingnya. Kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk mudik bersama keluarga gitu Dok? Ngomong-ngomong dokter Dia perjalanan mudik nggak nih Dok untuk tiap tahunnya? Biasanya di Jogja aja sih Dok, gitu. karena kebetulan memang aslinya Jogja. Oh gitu, oke. Yang nggak apa-apa kita sharing-sharing aja Dok ya. Oke. Iya dokter, ya baik sobat sehat PKU Jogja sekalian. Jadi memang mudik ini walaupun sudah kita tunggu-tunggu ya, tapi juga tetap harus dipastikan kita sebelum berangkat selama perjalanan hingga pulang kondisinya sehat dan aman ya. Jangan sampai momen yang membahagiakan malah berujung pulang-pulang kita sakit jadi nggak bisa beraktivitas kembali gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Mungkin kita pertama bahas dari sebelum berangkat kali ya dok. Iya dok. Ya, jadi yang perlu dipersiapkan sebelum perjalanan itu yang pertama adalah cek kesehatan terlebih dahulu. Ya, jadi dipastikan dulu semua anggota keluarga yang akan berangkat kondisinya sehat. Gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau ada penyakit, terutama orang-orang yang punya penyakit kronis ya, itu bisa periksa dulu nih ke dokter. Tuh nanti apakah dokter merekomendasikan untuk bisa berangkat atau tidak gitu. Terus juga kalau misalkan anggota keluarga kita punya obat rutin yang harus dikonsumsi, nah itu juga harus dipastikan obatnya cukup ya sampai selesai perjalanan, karena mungkin ketika di tempat tujuan akan kesulitan mendapatkan obat tersebut, gitu. Jadi ketika kita periksa ke dokter, diusahakan untuk minta resep yang jumlahnya cukup hingga kita pulang nanti, gitu. Oh ya, terus sesuatu yang penting juga nih, kan kadang kalau orang-orang yang punya obat rutin, yang konsumsi obat rutin kan kadang ada yang suka diwadahin di dalam box itu loh, yang ada Senin, Selasa, Rabu. Nah itu sebenarnya tidak disarankan ya kalau misalkan kita bepergian keluar kota. Jadi bawalah obat rutin bersama dengan kemasannya. Oke, gitu. Jadi ada namanya. Karena kalau misalkan dibukain bungkusnya terus dimasukin ke dalam wadah-wadah, itu kita nggak tahu obatnya apa. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak diharapkan ya di tempat tujuan, terus periksa, nanti akan kesulitan untuk melacak obat apa yang dikonsumsi. Gitu. Jadi bawalah obat bersama dengan kemasannya supaya anggota keluarga yang lain juga bisa tahu. Jadi tadi untuk persiapannya pastinya kita harus cek kesehatan tiap anggota keluarga gitu ya dok ya, terutama untuk anggota-anggota keluarga yang rentan gitu ya, seperti anak-anak atau balita, kemudian tadi lansia dengan kondisi-kondisi kesehatan tertentu, kemudian mungkin ibu hamil ya mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Kemudian jangan lupa untuk mempersiapkan obat-obatan ya, obat-obatan yang sudah rutin dikonsumsi dengan tidak lupa tetap dalam kemasan sehingga
yang namanya juga di perjalanan kita nggak tahu apa yang terjadi, sehingga akan memudahkan kalau obat masih tetap dalam kemasannya gitu ya dok ya. Betul. Kemudian mungkin selain obat rutin itu juga perlu obat-obat P3K gitu mungkin ya dok ya, untuk persediaan untuk di mobil pribadi atau kita pakai transportasi umum gitu. Mungkin kalau kita mau persiapkan obat-obat P3K itu kira-kira obat apa yang bisa dibeli tanpa resep obat gitu dan bisa kita minum kalau keluhannya itu muncul dok? Oke, jadi untuk obat-obat P3K memang perlu sekali untuk dibawa ya, karena kadang kita kalau di jalan kan kesulitan dan butuh cepat. Ya obat-obatannya cukup sebenarnya yang obat-obat bebas ya, seperti paracetamol kalau misalkan tiba-tiba ada demam atau nyeri gitu. Kemudian juga bisa membawa obat diare, obat MAH juga bisa ya, seperti PPI atau antasida seperti itu. Kemudian juga obat mual juga boleh, karena biasanya kan ada mabuk perjalanan tuh, jadi bisa untuk pertolongan pertama. Kemudian juga diperhatikan juga untuk anggota keluarga dan juga kita sendiri ya, kalau misalkan ada riwayat alergi atau asma, nah itu juga penting sih untuk bawa P3K obat alergi, anti alergi. Jadi kita kan nggak tahu ya, misalkan ternyata makan sesuatu yang kita tidak tahu kandungannya nih, terus muncul reaksi alergi, jadi ada pertolongan pertama. Kemudian pada asma juga kalau menggunakan inhaler jangan lupa untuk dibawa gitu sih. Sama kalau bawa anak-anak atau balita, bayi gitu perlu juga sih untuk sedia kayu putih atau calming cream, karena kan kadang suka rewel ya kalau di perjalanan gitu. Jadi bisa buat menenangkan sementara. Siap. Jadi memang persiapannya juga harus matang untuk kesehatan ya. Jadi untuk mempersiapkan itu tentunya kita juga harus mengenali tadi kondisi kesehatan kita, dan jangan lupa diperiksakan sebelum berangkat dan dipastikan sehat gitu ya dok ya. Ya. Itu untuk persiapannya itu sudah kita bahas dok. Nah, kemudian selanjutnya kira-kira apa yang akan terjadi ya dok selama di perjalanan itu, kondisi-kondisi apa sih yang biasanya banyak terjadi, kondisi-kondisi kesehatan gitu ya, dan gimana caranya yang pertolongan pertama yang bisa kita tangani selama perjalanan itu kira-kira dok? Baik dok, jadi kalau untuk selama perjalanan ya, terutama perjalanan yang jauh, durasinya panjang, ini ya termasuk moda transportasi apa saja ya, bisa kendaraan pribadi atau naik kereta atau pesawat. Nah itu biasanya yang bisa terjadi adalah pada lansia ya, terutama itu bisa terjadi DVT atau deep vein thrombosis. Jadi memang harus sering-sering peregangan nih. Jadi misalkan durasinya memang lebih dari 3 jam perjalanan, nah itu kalau bisa misalkan kita menggunakan kendaraan pribadi itu bisa lebih fleksibel ya. Jadi bisa berhenti di rest area untuk jalan-jalan lah sedikit gitu, keliling-keliling, paling nggak duduk terus dalam waktu yang lama. Nah kalau misalkan kita menggunakan transportasi umum nih seperti kereta atau pesawat, itu juga bisa sih sebenarnya kita bangun dari tempat duduk, terus misalnya di kereta ya jalan-jalan ke gerbong sebelah, ke restorasi gitu, terus nanti kembali lagi. Jadi dipastikan jangan duduk di waktu yang lama ya untuk mencegah DVT. Terus juga untuk bayi, sebenarnya kalau untuk perjalanan jauh ya dengan kendaraan pribadi, itu jika kita membawa bayi dan balita itu kan sebenarnya lebih aman menggunakan car seat ya, karena proteksinya juga lebih jelas, dan kalau untuk pakai sabuk pengaman kan kadang agak sulit juga. Nah tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau menggunakan car seat tidak boleh continuous dalam waktu lebih dari 3 jam. Tuh, karena kalau pada bayi itu sangat berpotensi menyebabkan SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome gitu. Karena apalagi kalau posisinya tidur. Betul. Karena kan kalau misalkan bayi tidur dia cenderung menunduk seperti ini ya. Nah, menunduk seperti ini akhirnya jalan nafasnya itu bisa terblok. Gitu, jadinya asupan oksigennya berkurang. Nah ternyata dia udah diem aja nih gitu, karena banyak juga kasus-kasus yang bayi di car seat berkepanjangan tiba-tiba sudah tidak bernafas gitu. Jadinya ya untuk menghindari memang diusahakan berhenti ya setiap 3 jam sekali di rest area, diajak jalan-jalan dulu gitu. Cukup mengerikan ya dok ya. Iya. Ternyata ya, jadi apalagi mudik ini kan semua dari seluruh Indonesia semua mudik gitu ya dok. Jadi bisa kita bayangkan
padatnya perjalanan yang biasanya memakan waktu 3 jam, 5 jam bisa 2 sampai 3 kali lipatnya. Jadi eh, akan macet, perjalanan panjang, padat, kelelahan semua sangat mungkin terjadi. Jadi tetap harus meluangkan waktu untuk istirahat yang cukup tadi ya, Dok ya, dan juga melakukan peregangan, mau dari yang bayi, lansia, semua harus melakukan peregangan itu untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan tadi gitu ya, Dok ya. Oke, terus kalau mabuk perjalanan tadi gimana, Dok ya, mabuk perjalanan? Iya, tadi sempat disinggung ya tentang Iya. P3K tadi. Memang kalau mabuk perjalanan tuh sangat mungkin terjadi ya, apalagi kita perjalanan darat gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara sih untuk mencegahnya. Jadi dipastikan udaranya tuh cukup segar ya dalam kendaraan gitu. Jadi juga dihindari membawa bawaan yang menimbulkan bau menyengat nih, seperti misalkan bawa duren gitu. Itu lumayan bikin mabok ya nanti selama perjalanan. Jadi dipastikan sirkulasinya itu segar gitu. Ya sering-sering berhenti juga bisa sih buat kita menghirup udara segar. Terus juga hindari menatap layar terlalu lama nih. Biasanya kan kadang bosan terus main HP gitu sepanjang jalan. Nah, itu salah satu yang bikin mabuk perjalanan. Jadi kita nunduk terus lihat layar gitu kan. Nah, itu salah satu faktor ya. Jadi nanti mungkin bisa karaokean bersama atau bisa ngobrol ya sama anggota keluarga yang lain. Terus kalau untuk bayi, anak-anak juga bisa pakai, misalnya kan kadang juga suka rewel ya, mual, perutnya nggak nyaman. Nah, itu bisa pakai calming cream juga bisa, atau bawa mainan yang kira-kira bisa menyibukkan anak selama perjalanan, jadi nggak bosan gitu. Jadi ya memang harus tetap hati-hati juga tadi ya, walaupun perjalanan jauh bosen, untuk screen time tuh juga tetap harus dibatasi ya, Dok ya, karena paparan cahaya dengan apa namanya perjalanan itu juga bisa memicu tadi itu ya, apa namanya, mabuk perjalanan atau mabuk darat gitu ya, Dok ya. Tapi kira-kira bisa kita tangan obat anti muntah sama pusing tadi yang di P3K bisa kita sediakan lah ya, Dok ya, untuk mengatasi kondisi awal gitu ya, Dok ya. Bisa ya, obat-obat anti mual. Kalau misalkan tidak membaik ya nanti bisa kalau misalkan di transportasi umum kadang ada petugas medis yang standby ya, atau kalau menggunakan kendaraan pribadi nanti bisa ke rumah sakit terdekat. Ya kemudian tadi kita ngomongin mudik itu kan tadi perjalanan jauh ya, panjang, jauh, ditambah kepadatan, semua itu pasti banyak kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Terus persiapan makanan, minuman mungkin itu sepenting apa ya, Dok? Karena kadang-kadang kita berhenti di rest area, tempat jual makan itu kan kadang-kadang ya sembarangan semuanya, namanya juga di perjalanan jauh, jadi kita makan nggak perhatian, jadi pada akhirnya juga nanti akan menimbulkan kondisi-kondisi kesehatan kayak muntah, diare. Kan paling sering seperti itu ya, Dok ya. Kira-kira tipsnya gimana, Dok, tuh persiapan terkait itu? Oke. Jadi selama perjalanan, terutama perjalanan yang panjang, sebenarnya lebih bagus kalau kita bawa bekal sendiri ya. Terutama snack juga bisa sih, apalagi untuk anak-anak gitu kan. Karena ya di jalan memang kayak Dokter Elmira bilang, kita belum tentu bisa menemukan makanan yang sehat dan bersih gitu. Padahal untuk mencegah terjadinya sakit, kita harus memastikan bahwa memang makanan itu hygiene-nya baik, mempersiapkannya baik, dan dimasak dengan baik juga gitu. Jadi memang sebaiknya sih membawa bekal ya. Tapi untuk bekal ini juga perlu diperhatikan, jangan bawa makanan yang mudah basi. Tuh, jadi mungkin bisa bawa roti atau biskuit, crackers seperti itu. Misal mau bawa buah juga boleh. Bawanya yang mudah dibawa, yang sudah siap dimakan, tapi juga jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau untuk anak-anak ya bisa juga dibawakan snack ya. Sama jangan lupa juga untuk bawa bekal air putih gitu. Karena kadang kita kalau nggak bawa suka lupa minum. Padahal penting banget untuk menjaga kecukupan hidrasi di perjalanan gitu. Ya yang penting air putih ya, kadang kan kita kalau sambil jalan suka ngeteh atau ngopi gitu. Nah itu sebenarnya kurang bagus kalau untuk perjalanan yang panjang, karena teh dan kopi itu kan bersifat diuresis ya. Jadi itu akan membuat kita cenderung pengen pipis. Nah selain mengganggu ya, karena kan nggak nyaman juga nih kita kalau di perjalanan kok pipis-pipis terus gitu. Itu juga berpotensi kita untuk dehidrasi.
Jadi memang paling baik minumnya itu selama perjalanan air putih begitu. Iya. Tadi kita ngomongin persiapan makanan, minuman segala macam padahal lagi puasa tadi ya dok. Nggak Iya. apa-apa, cuma kan musafir mudik perjalanan sebagai musafir kan memang ada keringanan untuk tidak berpuasa ya dok ya. Jadi Iya, betul. ya itu tadi tetap dipersiapkan untuk makanan, minuman untuk tetap menjaga nutrisi dan hidrasi supaya tetap aman dan sehat selama di perjalanan. Gitu ya. Dok, boleh nggak kalau dibahas bayi mungkin dok, misalnya yang masih menyusui gitu atau MPASI itu kan cukup repot ya. Ya. Boleh nggak ngomong repot sih buat Boleh. anak-anak? Jadi persiapan yang maksudnya Oke. kan dok, perjalanan jauh harus bikin makan, bikin ya macam-macamnya. Itu kira-kira ada tips supaya kita lebih simpel atau lebih nyaman gitu dok? Oke, jadi kalau untuk bayi di bawah 6 bulan mungkin lebih mudah ya, karena kan masih ASI eksklusif. Iya. Jadi bisa disusui secara langsung atau mungkin kalau misalkan bawa ASIP ya bisa bawa di cooler bag gitu. Tapi kalau yang agak tricky ini kalau udah MPASI nih. Betul. Karena kan apalagi sesuai dengan tekstur ya, sesuai dengan usia. Kalau usia yang masih teksturnya lumat yang 6 sampai 8 bulan itu mungkin harus kita siapkan mandiri karena kalau misalkan menemukan di luar kan juga susah gitu. Jadi kalau misalkan memang mau bawa homemade foods, mungkin bisa dibuat terlebih dahulu di rumah, terus diwadahi di dalam kontainer yang tahan suhu. Nanti bisa dimasukkan ke dalam cooler bag. Oh, Gitu. Jadi supaya suhunya tetap terjaga. Tapi ya diusahakan ya bawanya juga sesuai dengan perjalanan itu Iya. ya. Jadi tidak terlalu panjang. Kira-kira ya dok ya. Ya, nanti kalau misalkan dibawanya dalam kondisi dingin, misal mau dihangatkan nanti bisa biasanya sih bisa ya minta tolong di rest area setempat atau di kereta gitu dihangatkan dengan microwave gitu biasanya bisa. Oke. Gitu. Atau jika memang tidak harus homemade ya, itu juga bisa menggunakan makanan yang sudah jadi atau fortifikasi. Itu sebenarnya lebih simpel sih karena nanti tinggal dicampur dengan air. Cuman kan memang ada beberapa bayi yang nggak bisa makan fortif ya, jadi memang harus homemade. Nah itu memang yang agak tricky gitu. Mungkin bisa bawa ini juga sih food maker yang sederhana, yang paling nggak kita bisa menyesuaikan teksturnya supaya sesuai dengan usia. Kalau udah agak gede sih lebih enak ya, biasanya bisa ikut makanan keluarga. Jadi tinggal kita pilih nanti di tempat yang ada makanannya, tinggal kita pilih yang tidak pedas dan juga tidak asin-asin. Ya memang cukup berat perjuangannya ya untuk membawa anak-anak terutama masih balita gitu ya dok ya. Oke, tadi kita bahas terutama kaitannya dengan perjalanan darat dengan kendaraan pribadi gitu kayaknya ya dok ya, persiapan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya untuk kendaraan umum misalnya kereta, pesawat atau yang lainnya, kira-kira ada kondisi tertentu nggak sih yang harus dikonsultasikan dulu sebelum perjalanan, seperti ibu hamil misal usia kehamilan atau lansia dengan penyakit tertentu gitu dok? Oke, jadi kalau pada ibu hamil ya, misalkan kita mau naik pesawat nih, pada ibu hamil sebenarnya usia kehamilan yang boleh terbang, yang masih boleh naik pesawat itu maksimal 36 minggu. Pada kehamilan yang tunggal. Kalau kehamilan ganda itu biasanya lebih ini ya, usia kehamilan 32 minggu sudah tidak diperkenankan untuk naik pesawat, karena kan biasanya memang maju ya kalau kehamilannya kembar. Gitu. Dan beberapa maskapai itu biasanya juga minta surat layak terbang. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter kandungan gitu, kira-kira memungkinkan tidak kalau misalkan kita terbang naik pesawat pada saat sedang hamil gitu. Kadang harus ada bukti HPL-nya dok, karena kan ya untuk memastikan ya supaya lebih aman gitu. Dan kalau pada ibu hamil ini misalkan naik pesawat, itu resiko DVT-nya lebih besar. Jadi 10 kali lipat dibanding orang biasa. Makanya memang harus sering jalan-jalan nih. Jadi nggak boleh duduk dalam waktu yang lama karena bisa resiko DVT lebih banyak. Atau bisa menggunakan compression stocking biasanya kalau pada ibu hamil. Begitu. Tapi ya kembali lagi ya, kalau misalkan ini kan kehamilan normal. Kalau misalkan kehamilannya beresiko atau ada riwayat permasalahan di kehamilan sebelumnya, ada riwayat komorbid juga. Nah, itu memang disarankan tidak traveling dengan pesawat ya. Jadi mungkin bisa memilih kendaraan pribadi atau ya kembali lagi dikonsultasikan dulu dengan dokter kandungannya. Gitu. Terus kalau untuk
lansia ya sebenarnya sama ya untuk resiko DVT-nya gitu. Cuman kalau untuk moda transportasi yang lain ya sebenarnya yang concerning ini kalau pesawat sih. Kayak kalau bayi atau balita gitu kan kadang kita kalau naik ya kalau misalnya take off itu kan kupingnya juga nggak nyaman ya biasanya. Nah itu biasanya yang bikin rewel bayi atau balita itu ketika kita take off karena kan dia kupingnya tersumbat. Jadi kan terasa tidak nyaman. Nah itu tipsnya mungkin bisa disusui selama take off. Jadi diusahakan dia mengenyot ya atau menggigit gitu, mengunyah. Nah itu bisa disusui atau juga pada tempat-tempat yang bising. Pesawat sama kereta itu kan ya cukup bising ya dok. Kita kalau selama perjalanan orang dewasa aja bising, apalagi bayi atau balita ya yang gendang telinganya juga relatif lebih tipis. Nah itu juga bisa kita bawakan earplug atau earmuff. Jadi untuk meredam dan mengurangi kebisingan. Gitu. Jadi intinya untuk pilihan atau moda transportasi apa yang dipilih pada saat mudik itu tetap harus menyesuaikan kondisi masing-masing ya dok ya. Betul. Mau kondisi kesehatan dan harus tetap dikonsultasikan dulu sama dokter sebelum keberangkatan gitu ya, karena jangan sampai tadi seperti yang dokter dia bilang kita mau senang-senang lebaran berkumpul bersama keluarga ternyata malah terjadi kondisi-kondisi kesehatan yang tidak diinginkan kan malah sedih gitu ya dok ya. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah memahami pentingnya dalam rujukan pelayanan kesehatan. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mengurangi kematian akibat keterlambatan dalam penanganan kegawat daruratan. Kami telah membangun sistem rujukan yang teratur disesuaikan dengan tingkat kemampuan fasilitas kesehatan kami, kondisi geografis wilayah, dan infrastruktur transportasi. Tujuan sistem rujukan kami meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memperluas cakupan layanan, dan menjalankan pelayanan secara efisien. Salah satu penyebab umum terjadinya rujukan adalah karena kami berkomitmen untuk menangani setiap pasien sesuai dengan tingkat keparahan kondisinya. Kami dengan senang hati menerima pasien yang dirujuk dari berbagai tempat. Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menjalin kolaborasi yang erat dengan fasilitas kesehatan lain. Kolaborasi yang baik adalah kunci keberhasilan rujukan kami. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, kami menghargai sistem rujukan pelayanan kesehatan yang efektif. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan perawatan yang terbaik pada konsumen kami. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan perawatan yang terbaik kepada konsumen kami. Kami adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan kami siap menerima rujukan cepat demi kesehatan dan keselamatan pasien kami. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah menghubungkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan profesional. Oke, terus apa lagi nih dok yang mau dibahas tadi? Ada satu lagi yang lupa. Jadi ini untuk orang dewasa pada umumnya juga ya, nggak cuma untuk populasi beresiko. Nah kita juga sebelum berangkat perlu memastikan ini sih status imunisasi kita. Ya, jadi kan kalau mudik itu ketemu dengan banyak orang ya dari berbagai penjuru daerah yang kita nggak tahu riwayat sakitnya apa gitu. Dan pastinya kita kan capek ya, kondisinya kecapean, daya tahan tubuh kita juga pasti sedang menurun ya, jadi nggak fit. Nah itu perlu banget untuk memastikan status imunisasi. Kalau orang dewasa sih bisa vaksin influenza terlebih dahulu ya. Lumayan untuk mengurangi batuk pilek. Gak lucu kalau kita pulang-pulang dari mudik terus batuk-batuk gitu kan. Nah kalau terutama pada populasi beresiko nih kayak ibu hamil, lansia, bayi, balita, nah itu juga perlu sih diberikan vaksinasi influenza. Atau kalau lansia sama bayi bisa vaksin pneumokokus juga. Gitu. Karena kan ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi di perjalanan. Sama kalau pada bayi, balita dipastikan juga status imunisasinya sudah lengkap sampai usianya terakhir. Karena kan daya tahan tubuhnya pasti jauh lebih rendah dibanding orang dewasa nih. Jadi ya memang harus dipastikan itu dok, status imunisasi. Ya jadi salah satu proteksi ya dok ya
imunisasi tadi ya dok, selain Betul. persiapan yang sudah kita bahas panjang lebar itu tadi. Kemudian kira-kira yang akan sering muncul selama mudik kira-kira apa dok? Ya tadi itu ya dok ya. Ya kadang biasanya permasalahan yang sering tuh batuk pilek, ya, Batuk terus pilek ya. diare, Iya sih, mual-mual muntah kadang karena salah makan atau istirahatnya kan juga pasti kurang ya Betul. dok gitu. Terus minumnya juga pasti kadang lupa minum. Jadi ya memang ya yang paling sering itu sih. Walaupun kelihatannya sepele tapi lumayan mengganggu ya. Betul. Apalagi kita niatnya mudik itu berkumpul bersama keluarga, pasti udah ada planning ya mau ngapain aja. Nah itu pasti akan terganggu kalau misalkan kita nggak enak badan gitu. Apalagi selesai puasa, kemudian sebulan nih puasa ketemu keluarga, lebaran ke rumah nenek yang satu makan ini, nanti belum lagi silaturahmi ke rumah nenek yang satunya lagi, ke Pak De, Bude, Om, Tante semua makan dimakan. Nah itu kan juga apa namanya, jadi resiko tadi ya, makan macem-macem jadi satu, itu nanti ada mual muntah, diare dan macam-macam. Jadi tetap harus dijaga juga makan selama lebaran ya dok ya. Jadi jangan sampai kalap gitu kan ya dok ya. Iya, sama pola Gitu, tidur juga perlu sih betul. dok. Kadang kita mengabaikan istirahat ya, aktivitas full day karena memaksimalkan agendanya banyak gitu. Jadi ya udah full day dari pagi sampai malam nggak istirahat. Padahal kita habis perjalanan jauh kan, ketemu banyak orang. Nah itu juga kadang kurang tidur tuh bisa menyebabkan sakit karena kan pasti imun kita juga menurun ya. Jadi pastikan selama mudik, selama di tempat tujuan juga kita mendapatkan istirahat yang cukup. Oke. Kemudian kalau apa namanya, perlu nggak sih memperhatikan tempat menginap tuh dok? Kira-kira ada tipsnya nggak dok? Ya Iya. walaupun biasanya kita mudik ke rumah keluarga ya, ke rumah nenek yang kita berkumpul tuh dari mana-mana gitu, atau ya kita di hotel atau itu, kira-kira ada tipsnya juga nggak nih dok? Oke, ya kalau misalkan di tempat keluarga, ya sebenarnya yang penting kita pastikan bersih ya. Misalnya spray gitu juga ya kita ganti yang baru gitu kan. Kalau di hotel kan biasanya ya memang sudah pasti kita masuk sudah dalam kondisi bersih nih. Gitu. Kalau di tempat keluarga ya kita pastikan kondisinya bersih, ya sudah disapu dengan bersih, dipel, terus spraynya juga baru gitu. Terus yang penting juga alat makan sebenarnya ya. Jadi sebelum kita makan tuh dipastikan dulu alat makannya juga bersih. Kitanya juga sebelum makan cuci tangan ya, menggunakan air mengalir dan sabun. Atau kalau misalkan tidak ada ya bisa membawa hand sanitizer. Itu yang penting cuci tangan sih sebenarnya, karena kadang kan sakit ketika kita masukkan sesuatu ke mulut ya, atau kita pegang-pegang wajah nih. Nah jadi setelah memegang entah segala hal, kalau mau makan atau pegang-pegang wajah ya baiknya cuci tangan dulu. Tuh. Iya, biasanya seperti itu ya dok ya, pegang-pegang, apalagi kalau ada bayi-bayi tuh lucu, masih anak-anak kecil baru ketemu, belum lama ketemu, cubit-cubit, cium-cium, nah itu kan juga beresiko ya dok Iya, ya. nggak boleh itu. Nggak boleh ya dok ya. Iya. Iya, oke. Nah, Jogja ini kan salah satu kota tujuan untuk mudik ya dok ya. Betul Ya, banget. dokter dia kan selama ini selalu di Jogja ya mudiknya. Mudiknya, nggak mudik maksudnya. Itu kan masa-masa lebaran itu pasti Jogja padat penuh ya dok ya. Jadi selain orang mudik juga banyak apa ya, masyarakat dari sekitar juga yang liburan ke Jogja juga gitu pada saat libur lebaran. Nah kebetulan PKU Jogja ini kan lokasinya dekat tempat wisata ya dok ya. Iya. Dekat KM 0, dekat keraton dan lain-lain, dan sering sekali sih kita kedatangan beberapa traveler gitu ya dok ya, orang yang sedang bepergian ada keluhan mabuk perjalanan, mual muntah, diare gitu, dan kita di IGD PKU Jogja 24 jam 24 jam ya dok ya menangani pasien-pasien yang mau datang. Jadi Betul. ya kita tentunya tidak ingin terjadi masalah kesehatan selama dalam perjalanan, selama mudik lebaran seperti itu. Cuma jika terjadi kondisi-kondisi seperti itu, untuk sahabat PKU Jogja, kita IGD buka 24 jam, siap untuk melayani sobat PKU Jogja yang datang. Ya walaupun kita tetap berdoa supaya tetap sehat ya dok ya. Iya. Gitu. Kira-kira apalagi dok yang mau ditambahkan atau sudah cukup tadi kita? Sebenarnya sudah cukup banyak Ya. yang kita bahas ya, dari mulai Iya. persiapan selama perjalanan sampai setelah mudik ya. Atau oleh-oleh dok, ada nggak tips untuk Oleh-oleh. membeli oleh-oleh yang tetap menjaga kesehatannya gitu dok?
Ya. Kadang-kadang semua kita pulang kampung semua dibawa gitu dok. Nah, Oke, ya sebenarnya bawa-bawaannya yang esensial aja ya gitu. Kadang kalau misalkan semua dibawa, apalagi kalau pakai kendaraan umum juga agak susah ya, malah merepotkan nantinya. Heeh. Oke, jadi tetap harus lihat kondisi lah ya dok lihat ya, apapun kondisi itu dan tiap- lihat teman perjalanan kita nih, Betul. gitu. Apalagi kalau kita membawa yang termasuk populasi berisiko ya, seperti bayi, ibu hamil, lansia ya, kita juga harus lebih mindful lah gitu, karena kan pasti mereka butuh ekstra perhatian ya. Betul. Jadinya kita juga kalau kita terlalu menyibukkan diri nanti jadinya takutnya kondisinya juga tidak baik gitu. Oke, jadi ya selama perjalanan saling menjaga ya dok ya. Betul. Yang sehat tetap harus selalu sehat sehingga bisa membantu kalau ada anggota keluarga yang sakit pada saat perjalanan gitu ya dok ya. Iya. Oke, mungkin dokter dia mau ada kata-kata terakhir, kata-kata Oke. penutup gitu mungkin dok. Ya, baik. Ya, jadi Sobat Sehat PKU Jogja yang mau mudik ya, tadi sudah kita bahas cukup banyak mengenai tips dari persiapan, terus selama mudik sampai harapannya kembali ke rumah dengan kondisi sehat dan bahagia ya, gitu. Jadi ya bisa menerapkan tips-tips yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, tapi kalau misalkan memang sebelum perjalanan ada baiknya cek dulu konsultasi ke dokter, apalagi untuk Sobat Sehat PKU Jogja yang punya kondisi penyakit khusus dan obat-obatan rutin gitu. Kalau misalkan ada keluhan selama mudik juga bisa datang ke IGD PKU Jogja yang buka 24 jam ya. Oke, Harapannya siap ya, dok ya. Iya betul. Harapannya sih semuanya mudiknya lancar ya, karena kita sudah puasa sebulan ini ya. Alhamdulillahnya juga lancar. Semoga mudik besok juga lancar, semuanya sehat hingga kembali ke rumah lagi seperti itu. Oke, ya selain kita siap 24 jam ya di IGD, kita juga punya media sosial yang yang share tentang kondisi-kondisi Info-info kesehatan kesehatan dan ya. ilmu kesehatan dan layanan kesehatan kita juga ya dok ya. Betul. Mungkin bisa di follow untuk YouTube-nya dan subscribe di PKU Jogja Media, kemudian Instagram juga ada di PKU Jogja, kemudian di media sosial yang lain ada di Twitter dan juga TikTok dengan account PKU Jogja Media gitu. Kira-kira sudah cukup ya dok ya untuk pembahasan sore hari ini dengan Dokter Dia Clarissa membahas untuk tips traveling sehat selama mudik ya dok ya. Mudik, betul. Oke, baik kita akhiri untuk obras sore hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.